Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua, menurut Abdul Khair tahun 2003. Hal ini perlu ditekankan karena pemerolehan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran. Saya, Syahid Abdillah, kelas 3C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia, akan memaparkan materi pemerolehan sintaksis yang merupakan rumpun dari mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Nina Hasanah, SPD, Eskom, MPD. Pengertian dan perkembangan pemerolehan bahasa. Istilah pemerolehan merupakan padanan kata acquisition, yakni proses pemerolehan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya. Istilah ini juga berbeda dengan pembelajaran atau learning. Dalam pengertian, proses ini dilakukan dengan tatanan formal, belajar di kelas dan diajarkan oleh seorang guru. Dengan demikian, maka proses dari anak yang belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan, sedangkan proses dari orang yang belajar di kelas adalah pembelajaran. Pemerolehan bahasa pada anak bersifat alamiah, atau dengan kata lain, manusia telah diciptakan menjadi makhluk berbahasa karena mereka telah dilengkapi dengan segala sesuatu, yaitu alat ucap, otak, dan sebagainya, menurut Sumarsono tahun 2004. Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia anak kira-kira 18 bulan, walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. Peralihan dari satu kata menjadi kalimat yang merupakan rangkaian kata secara bertahap. Pada waktu kalimat pertama terbentuk, yaitu gabungan dua kata menjadi kalimat, rangkaian kata tersebut berada dalam jalinan intonasi. Jika kalimat dua kata tersebut memberi makna lebih dari satu, maka anak membedakan dengan menggunakan pola intonasi yang berbeda. Perkembangan pemerolehan sintaksis meningkat pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun, yang mencapai puncaknya pada akhir usia 3 tahun. Tahap perkembangan sintaksis secara singkat terbagi dalam masa pralingual, yaitu 0 sampai dengan 1 tahun, kalimat satu kata dari usia 1 tahun sampai dengan 1 tahun setengah, kalimat rangkaian kata dari 1 tahun setengah sampai dengan 2 tahun, lalu konstruksi sederhana dan kompleks pada usia 3 tahun. Lewat usia 3 tahun, anak mulai menanyakan hal-hal yang abstrak dengan kata tanya seperti mengapa, kapan, dan sebagainya. Pemakaian kalimat kompleks dimulai setelah anak menguasai kalimat 4 kata sekitar usia 4 tahun. Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Konon, Raja Mesir pada abad 7 sebelum Masehi, Psamtik I menyuruh bawahannya untuk mengisolasi 2 dari anaknya untuk mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anaknya itu. Sebagai Raja Mesir, dia mengharapkan bahasa yang keluar dari anak-anaknya itu adalah bahasa Arab, meskipun pada akhirnya dia kecewa. David Ingram 1989 membagi perkembangan tentang pemerolehan bahasa menjadi 3 tahap. Yang pertama, periode buku harian dari tahun 1876 sampai dengan 1926. Pada masa ini, kajian pemerolehan bahasa anak dilakukan dengan peneliti mencatat apapun yang diujarkan oleh anak dalam satu buku harian. Dalam buku harian itu dianalisis untuk disimpulkan hasil-hasilnya. Tulisan Hippolyte pada tahun 1876 adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa anak. Selanjutnya, periode sampel besar tahun 1926 sampai dengan 1957. Periode ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu jiwa yang bernama behaviorisme, yang menekankan peran lingkungan dan pemerolehan pengetahuan termasuk pengetahuan berbahasa.
Yang terakhir ada longitudinal. Menurut Ingram, dimulai dengan munculnya buku Chomsky Sintaksis Struktur tahun 1957 yang merupakan titik awal dari tumbuhnya aliran mentalisme atau nativisme pada ilmu linguistik. Aliran yang berawalan dengan behaviorisme ini menandaskan adanya bekal kodrati yang dibawa anak pada waktu anak dilahirkan. Bekal kodrati inilah yang membuat anak dimanapun juga memakai strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya. Pemerolehan sintaksis. Pemerolehan sintaksis hanya bermula jika anak-anak mulai menggabungkan dua kata atau lebih, itu sekitar umur 2 tahun. Ini menunjukkan bahwa peringkat satu kata pada umumnya telah dianggap tidak berkaitan dengan perkembangan sintaksis. Apabila anak-anak telah mencapai peringkat 2 kata atau lebih, ucapan pun semakin banyak dan mudah ditafsirkan. Berikut ini ada beberapa teori tentang pemerolehan sintaksis, diantaranya yang pertama teori bahasa Pivot oleh Brain tahun 1963. Teori ini menjelaskan ucapan dua kata dari anak-anak terdiri dari dua jenis kata menurut posisi dan keseringan kata-kata itu muncul dalam kalimat. Kedua jenis kata itu kemudian terkenal dengan nama kelas Pivot dan juga kelas terbuka. Adapun ciri-ciri kedua kelas itu adalah sebagai berikut. Kesimpulan dari teori ini ialah bahwa dalam ucapan dua kata, anak-anak telah menunjukkan pemakaian bahasa yang lebih produktif daripada peringkat holoprasa. Pemakaian kata-kata tertentu pada posisi yang sama untuk menyampaikan arti kata tertentu menyarankan bahwa anak-anak telah menguasai kelas kata dan pemakaiannya dengan cara kreatif pada situasi-situasi tertentu. Yang kedua, teori hubungan tata bahasa dan informasi situasi. Menurut Bloom 1970, hubungan tata bahasa tanpa merujuk kepada informasi situasi atau konteks pada waktu ucapan dua kata itu diekspresikan tidaklah cukup untuk menganalisis ucapan anak-anak. Anak-anak biasanya memakai gabungan kata-kata yang sama dalam situasi yang berlainan. Jadi, anak-anak tidak menyusun kata-kata semaunya sendiri. Apa yang diucapkan anak-anak itu sangatlah dipengaruhi oleh informasi situasi. Adapun berikut contoh hubungan tata bahasa dan informasi situasi. Karena dapat mewakili beberapa situasi, gabungan itu meragukan. Satu-satunya untuk menganalisis gabungan itu ialah dengan memberikan representasi yang berlainan menurut situasi di mana gabungan itu digunakan. Yang ketiga, teori kumulatif kompleks. Brown 1973 mengemukakan bahwa urutan pemerolehan sintaksis ditentukan oleh kumulatif kompleks semantik morfem dan kumulatif kompleks tata bahasa yang sedang diperolehnya itu, dan sama sekali tidak ditentukan oleh frekuensi kemunculannya morfem atau kata pada orang dewasa. Teori Brown ini sejalan dengan pendapat Bowerman tahun 1973 bahwa teori hubungan tata bahasa nurani dari McNeill kurang mendapat sokongan. Disarankan bahwa anak-anak memakai rumusan urutan sederhana untuk kata-kata yang dapat mengisi berbagai fungsi semantik. Usaha anak untuk menggabungkan kata timbul dari penemuannya mengenai cara penyampaian hubungan semantik bahasa yang diperolehnya. Keempat, teori sintaksis berdasarkan semantik. Menurut Greenfield dan Smith tahun 1976, integrasi pengetahuan semantik ke dalam pengkajian sintaksis ini didasarkan atas teori tata bahasa transformasi generatif oleh Chomsky tahun 1965. Teori lain yang menganggap sintaksis berdasarkan semantik ialah Gilmore tahun 1968 yang lazim disebut tata bahasa kasus. Dikatakannya bahwa informasi dalam tata bahasa tidak diatur oleh rumusan-rumusan sintaksis, tetapi ditentukan oleh hubungan semantik yang tercermin dalam kategori kasus. Jadi, peran dan hubungan semantik dalam analisis tata bahasa sangat diperlukan. Karena itu, muncul teori semantik generatif. Teori ini mencoba menemukan struktur pada ucapan berdasarkan hubungan semantik, sehingga ditemukan struktur seperti berikut. Dalam ucapan anak-anak, yakni struktur yang menggambarkan semantik. Meskipun begitu, hubungan semantik ini tidak selalu selaras dengan hubungan sintaksis yang diterapkan. Cara pemerolehan bahasa. Proses anak memulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal disebut pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa
kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa anak lebih mengarah kepada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya. Pada umumnya, kebanyakan ahli bahasa berpandangan bahwa anak dimanapun berada akan memperoleh bahasa ibunya dengan memakai strategi yang sama. Kesamaan tidak hanya dilandasi oleh biologis ataupun neurologi manusia yang sama, tetapi juga oleh pandangan mentalistik yang menyatakan bahwa anak telah dibekali dengan kodrat pada saat dia dilahirkan. Dalam bidang sintaksis, anak mulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata. Kata ini bagi anak sebenarnya kalimat penuh, tetapi karena dia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, dia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat itu. Selanjutnya, teori pemerolehan bahasa. Jika dihubungkan dengan psikologi, ada 3 teori yang dapat menjelaskan pemerolehan bahasa pada seorang anak. Yang pertama, teori pemerolehan bahasa yang behavioristik. Menurut pandangan teori ini, tidak ada struktur linguistik yang dibawa sejak lahir. Anak yang dilahirkan dianggap kosong dari bahasa. Mereka berpendapat bahwa anak yang lahir tidak membawa kapasitas atau potensi bahasa. Bahkan, Brown 1980 menyatakan bahwa anak lahir ke dunia ini seperti kain putih, tanpa catatan-catatan. Lingkungannya lah yang akan membentuk tingkah lakunya. Pengetahuan dan keterampilan berbahasa diperoleh melalui pengalaman dan proses belajar. Dengan demikian, bahasa dipandang sebagai sesuatu yang dipindahkan melalui peristiwa kebudayaan, sama halnya seperti orang yang sedang belajar mengendarai sepeda. Yang kedua, teori pemerolehan bahasa mentalistik. Teori ini acap kali dioposisikan dengan teori pemerolehan bahasa yang behavioristik. Dalam pandangan teori ini, anak yang lahir ke dunia sudah membawa kapasitas atau potensi bahasa. Kapasitas atau potensi bahasa ini akan menentukan struktur bahasa yang akan digunakan selanjutnya. Dan yang ketiga, teori pemerolehan bahasa yang kognitif. Teori ini sebenarnya merupakan sampellan dari teori mentalistik yang beranggapan bahwa kapasitas kognitif anak mampu menemukan struktur dalam bahasa yang didengar di sekelilingnya. Pemahaman dan produksi serta komprehensif bahasa pada anak dipandang sebagai hasil proses kognitif yang secara terus-menerus berkembang dan berubah. Ketiga teori tersebut secara bersama-sama dapat dipakai untuk menjelaskan proses pemerolehan bahasa ibu, karena masing-masing teori dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam pemahaman saya, anak yang baru lahir memang telah mempunyai potensi jiwa yang secara terus-menerus dipakai untuk menganalisis apa saja yang didengar di lingkungannya. Anak-anak tersebut dapat mengembangkan kemampuan apabila anak-anak berada dalam lingkungan pemakai bahasa. Dengan demikian, di samping itu, sejak lahir anak sudah mempunyai potensi berbahasa. Lingkungannya juga berperan untuk membentuk bahasa seorang anak. Kesimpulan materi yang saya paparkan adalah pemerolehan merupakan proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seorang anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya. Adapun tahapan perkembangan sintaksis secara singkat terbagi menjadi masa pralingual, masa kalimat satu kata, masa kalimat rangkaian kata, serta masa konstruksi sederhana dan kompleks. Jadi, proses anak memulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya disebut pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu terjadi bila anaknya sejak semula tanpa bahasa dan kini telah memperoleh bahasa.